Bapak yang saya hormati, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin tidak mudah dijawab. Kapan terakhir kali Bapak merasa sungguh-sungguh menjadi laki-laki seutuhnya? Bukan sekadar berjalan ke pasar, bukan hanya ikut rapat RT, bukan juga karena masih bisa menyetir motor sendiri. Tapi, kapan terakhir kali Bapak menatap istri Bapak dan merasa percaya diri bahwa Bapak masih bisa membahagiakannya? Kapan terakhir kali Bapak bangun tidur dan merasa penuh tenaga, penuh semangat, penuh keberanian sebagai kepala keluarga? Hari ini izinkan saya berbicara dari hati ke hati, langsung kepada Bapak. Karena saya tahu, banyak pria seusia kita, di atas usia 60, yang merasa tubuh mereka masih sehat, tapi semangatnya perlahan padam. Mereka tidak bilang ke siapa-siapa, tidak ke istri, tidak ke anak, bahkan tidak ke dokter. Tapi malam-malam mereka sunyi. Mereka duduk lama di teras, hanya menatap langit, merasa seperti ada bagian dari diri yang hilang dan tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencarinya kembali. Saya tahu itu karena saya juga pernah mendengarnya dari banyak pasien. Salah satunya Pak Hasan, usia 70 tahun, mantan ketua koperasi yang sekarang tinggal di Purworejo. Di hadapan semua orang, beliau tetap ramah dan ceria. Tapi suatu malam beliau kirim pesan pendek ke saya. Isi pesannya hanya satu kalimat. "Dok, saya rindu rasanya menjadi laki-laki." Kalimat itu menghentak saya, karena betapa banyak pria yang diam-diam merindukan hal yang sama, tapi tidak berani mengaku. Hari ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak, harapan itu masih ada. Mungkin jawabannya tidak perlu dicari jauh-jauh, bukan dari obat kuat, bukan juga dari tempat mahal, tapi bisa jadi dari dapur rumah Bapak sendiri, dari satu potong jahe yang selama ini hanya dianggap bumbu masakan. Tetaplah bersama saya, karena kita akan membahas sesuatu yang selama ribuan tahun telah menjadi sahabat terbaik pria lansia, dan kini waktunya Bapak merasakan manfaatnya kembali. Bapak, setelah video saya tentang Pak Hasan tayang beberapa bulan lalu, ada satu hal yang membuat saya terdiam. Dalam seminggu, saya menerima lebih dari 20 pesan dari pria usia 60 hingga 80 tahun. Semuanya berbeda nama, berbeda tempat tinggal, tapi isi pesannya hampir sama semua. "Dok, saya sehat, tapi saya merasa kosong. Dok, saya sudah tidak punya semangat hidup. Dok, saya merasa malu pada istri saya, padahal dia tidak pernah menyalahkan saya. Dok, saya seperti bukan pria lagi. Apakah ini hanya perasaan sesaat? Tidak, Bapak. Ini fenomena yang sangat nyata. Hanya saja terlalu sering kita sembunyikan di balik senyum, canda, dan kesibukan harian. Banyak pria usia lanjut di Indonesia yang merasa kehilangan vitalitas, tapi memilih diam. Mereka tetap menyapu halaman, pergi ke masjid, menjemput cucu di sekolah. Tapi dalam hati, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Dan lebih menyedihkan lagi, banyak yang mengira itu hal wajar. Karena umur, karena sudah tua. Karena katanya, memang begitulah hidup di atas usia 60. Tapi apakah benar begitu? Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa lebih dari setengah pria di atas usia 60 mengalami penurunan gairah dan fungsi seksual. Namun hanya sebagian kecil yang berani bicara atau mencari bantuan. Sisanya memilih memendam. Padahal yang terganggu bukan hanya tubuh, tapi juga hubungan suami istri, harga diri, bahkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bapak, kalau Bapak pernah merasa seperti itu, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan juga merasa sendirian. Karena hari ini kita akan belajar bersama mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa membangkitkan kembali semangat itu. Pelan-pelan, tapi pasti. Saya masih ingat betul bagaimana Pak Hasan memulai semuanya. Waktu itu beliau tidak datang ke klinik saya. Beliau hanya mengirim pesan singkat dengan nada ragu dan sedikit malu. Katanya, "Dok, saya baca cucu saya kirim artikel tentang jahe. Masa iya cuma karena jahe saya bisa jadi semangat lagi?" Jujur, itu reaksi yang wajar. Banyak pria seusia kita sulit percaya bahwa sesuatu yang begitu sederhana seperti jahe, yang tiap hari ada di dapur, bisa punya efek besar untuk vitalitas dan semangat hidup. Kita terbiasa mengira bahwa kalau ingin sembuh, harus minum obat mahal, harus ke kota besar, harus pakai suplemen dari luar negeri. Padahal tidak selalu demikian. Pak Hasan akhirnya memutuskan mencoba. Ia rebus beberapa iris jahe segar, diminum sebelum tidur. Bukan karena yakin, tapi karena sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Di hari pertama memang belum terasa perubahan besar. Namun malam itu tidurnya terasa lebih tenang. Badannya terasa sedikit hangat. Dan besok paginya ia bangun dengan perasaan lebih segar dari biasanya.
3 hari berikutnya, ia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Gairah untuk berbicara lebih akrab dengan istrinya, semangat untuk memulai hari, bahkan mulai tersenyum lagi ketika bercermin. Istrinya pun menyadari perubahan itu. Suatu pagi beliau berkata pada Pak Hasan, "Sudah lama saya tidak melihat senyum itu. Terima kasih sudah kembali." Perkataan itu membuat Pak Hasan terdiam, karena kadang semangat tidak hanya bangkit dari tubuh, tapi juga dari cinta yang diberi ruang untuk tumbuh kembali. Bukan hanya Pak Hasan, saya juga ingat Pak Mardi, usia 67 tahun dari Bantul, yang hampir 2 tahun merasa hidupnya datar. Setelah 2 minggu rutin minum jahe campur madu sebelum tidur, ia berkata, "Dok, saya tidak tahu ini sugesti atau tidak, tapi saya merasa kembali menjadi saya yang dulu. Dan inilah yang saya ingin Bapak rasakan juga. Mungkin bukan dalam sehari, bukan juga dalam seminggu, tapi jika dilakukan dengan sabar, perubahan itu akan datang. Dan bisa jadi, kuncinya sudah ada di dapur Bapak selama ini. Bapak bisa mulai malam ini. Bapak cukup merebus beberapa irisan jahe, hirup uapnya perlahan, lalu minum airnya saat masih hangat sebelum tidur. Lakukan dengan niat untuk mencintai diri sendiri. Mari kita lanjutkan, karena sebentar lagi saya akan jelaskan mengapa jahe bisa begitu kuat manfaatnya bagi pria seusia kita. Bapak yang saya hormati, mungkin Bapak bertanya-tanya, kalau jahe memang sebagus itu, mengapa banyak orang belum tahu? Mengapa dokter tidak sering menyarankannya? Dan bagaimana bisa sesuatu yang hanya seukuran ibu jari bisa membangkitkan gairah pria seusia kita? Mari kita bahas dengan cara yang sederhana, tapi tetap berdasarkan ilmu. Jahe bukan sekadar bumbu dapur. Ia mengandung 2 senyawa aktif utama, gingerol dan shogaol. Kedua zat ini sudah banyak diteliti dalam dunia kedokteran modern, dan hasilnya sangat menggembirakan, terutama bagi pria di usia lanjut seperti kita. Pertama, gingerol dan shogaol membantu melancarkan peredaran darah. Ini sangat penting, karena mayoritas gangguan ereksi atau hilangnya gairah pada pria lansia bukan semata-mata karena faktor hormon, tapi lebih sering karena aliran darah yang tersumbat menuju organ vital. Saat pembuluh darah kaku, sempit, atau terpapar banyak radikal bebas, oksigen tidak sampai dengan baik. Akibatnya, tubuh tidak mampu merespons rangsangan sebagaimana mestinya. Kedua, jahe secara alami meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh. Nitric oxide adalah zat yang membuat pembuluh darah melebar dan fleksibel. Dalam dunia medis, zat ini adalah kunci dari banyak obat kuat modern. Namun sebenarnya tubuh kita bisa memproduksi sendiri jika dibantu dengan bahan alami seperti jahe. Ketiga, jahe juga menurunkan peradangan ringan yang sering tidak disadari. Peradangan ini memperlambat produksi testosteron dan mengganggu sinyal saraf yang berkaitan dengan gairah. Ketika peradangan mulai mereda, tubuh mulai kembali mendengar sinyal-sinyal tersebut. Sebuah penelitian dari jurnal Reproductive Biology and Endocrinology tahun 2021 menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi ekstrak jahe selama 3 bulan mengalami peningkatan signifikan pada kualitas sperma, kadar testosteron, dan fungsi ereksi tanpa obat, tanpa efek samping. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Dr. Sumarno, spesialis andrologi dari RSUD Jogja, dalam seminar kesehatan lansia 2022. Beliau mengatakan, jahe bisa menjadi pelengkap terapi ringan untuk pria usia lanjut yang mengalami penurunan gairah tanpa efek samping seperti obat kimia. Tapi bukan hanya angka laboratorium yang berubah. Yang lebih penting, perasaan dalam hati juga ikut bangkit. Ketika tubuh lebih hangat, tidur lebih nyenyak, dan aliran darah lancar, maka semangat sebagai pria ikut menyala kembali. Bapak, tubuh kita mungkin sudah tua, tapi sel-selnya masih punya kemampuan pulih jika diberi dukungan yang tepat. Dan jahe adalah salah satu sahabat terbaik yang bisa membantu proses itu secara alami, aman, dan terjangkau. Mari kita lanjut ke bagian yang paling ditunggu. 5 cara paling efektif menggunakan jahe di rumah untuk memulihkan vitalitas pria usia lanjut. Bapak yang saya hormati, setelah tahu bagaimana jahe bekerja di dalam tubuh, kini saatnya kita membahas bagian paling praktis dan ditunggu-tunggu. Saya akan berbagi 5 cara paling aman dan sudah terbukti digunakan oleh banyak pria di atas usia 60 tahun untuk memulihkan vitalitas, memperkuat sirkulasi darah, dan meningkatkan kualitas hubungan suami istri. Semua tanpa obat kimia. Setiap metode ini bisa Bapak lakukan sendiri di rumah. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu ramuan aneh, cukup niat dan sedikit kesabaran. Dan seperti yang saya selalu katakan, konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Metode pertama,
wedang jahe daun salam. Buka hari dengan hangat dan segar rebus 3 iris jahe segar bersama 2 lembar daun salam dalam 500 ml air. Biarkan mendidih selama 10 menit, lalu minum selagi hangat di pagi hari sebelum makan. Minuman ini tidak hanya membersihkan pembuluh darah, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah dan membuat tubuh terasa ringan. Saya ingat Pak Yusuf, usia 68 tahun dari Jepara, yang setiap pagi minum wedang ini. Dalam waktu seminggu, beliau merasa tidak lagi cepat lelah saat berjalan, dan pikirannya lebih tenang. Istrinya bahkan bilang beliau jadi lebih mudah tersenyum. Metode kedua, jamu jahe kunyit jeruk nipis, stamina dan kekebalan. Sekaligus parut jahe segar 1 ruas, campurkan dengan 1 ruas kunyit. Tambahkan air perasan dari setengah buah jeruk nipis dan 1 sendok madu. Rebus campuran ini hingga airnya menyusut setengah. Minum selagi hangat saat perut masih kosong, 2-3 kali seminggu. Ramuan ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina pria. Perpaduan jahe dan kunyit sangat efektif, meredakan peradangan ringan yang sering mengganggu gairah. Bagi pria yang sering merasa cepat capek atau malas bergerak, ini bisa menjadi awal perubahan besar. Metode ketiga, jahe madu asam Jawa. Kehangatan yang tiba di malam hari, iris tipis jahe segar, campurkan dengan 1 sendok teh madu dan sedikit asam Jawa. Simpan di dalam wadah tertutup selama 2 jam. Setelah itu, kunyah 2 hingga 3 irisan sebelum tidur. Metode ini banyak digunakan oleh pria yang sering merasa kedinginan di malam hari atau susah tidur. Jahe membantu memperlancar aliran darah ke organ vital, madu memberi energi ringan, dan asam Jawa membantu merilekskan otot-otot yang tegang karena stres. Dalam 1 minggu, sebagian besar pengguna sudah merasakan efek positif. Pak Rahim dari Sleman, usia 71 tahun, awalnya malu cerita. Tapi setelah seminggu menggunakan metode ini, beliau berkata pada saya, "Dok, malam saya tidak hanya hangat, tapi juga lebih hidup." Metode keempat, jahe dalam masakan sehari-hari. Kecil, tapi konsisten. Jika Bapak tidak sempat membuat minuman atau jamu, cukup tambahkan jahe ke dalam masakan harian. Tumis kangkung, sup ayam, sambal, nasi goreng, rendang. Semuanya bisa diberi irisan jahe segar atau bubuk jahe alami. Meski dosisnya kecil, jika dilakukan setiap hari, efeknya tetap nyata. Jahe membantu pencernaan, memperlancar sirkulasi, dan memberikan rasa hangat dari dalam. Saya selalu bilang pada pasien, kalau tidak sempat merebus, cukup taburkan saja. Metode kelima, teh jahe malam hari. Kunci tidur nyenyak dan pulih total, rebus jahe dengan air, lalu saring dan minum hangat 1 jam sebelum tidur. Jangan tambahkan gula. Minuman ini menenangkan saraf, melepas ketegangan, dan membantu tubuh memperbaiki hormon secara alami saat tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi dari pemulihan stamina pria. Tanpa tidur nyenyak, tubuh tidak akan memproduksi hormon pria secara optimal. Minum teh jahe setiap malam selama seminggu saja bisa membawa perubahan besar pada semangat pagi dan kestabilan perasaan. Bapak, semua metode ini bukan sulap. Namun jika dilakukan dengan sabar dan konsisten, hasilnya sangat luar biasa. Bahkan pria yang sudah bertahun-tahun kehilangan gairah bisa merasakan perubahan yang menyentuh hati. Bukan hanya tubuhnya yang pulih, tapi juga semangatnya, kepercayaan dirinya, dan cintanya. Pertanyaan saya untuk Bapak sekarang, metode mana yang paling mudah Bapak coba mulai besok pagi? Dan apakah Bapak bersedia memberi tubuh kesempatan kedua untuk bangkit kembali? Jika iya, mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana saya akan jelaskan kapan tubuh biasanya mulai merespons dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahwa vitalitas mulai bangkit kembali. Bapak, satu pertanyaan yang paling sering saya dengar setelah menjelaskan berbagai metode jahe adalah ini. Kalau saya mulai hari ini, kapan saya akan merasakan hasilnya? Pertanyaan itu sangat manusiawi. Karena setelah bertahun-tahun merasa kehilangan, wajar jika Bapak ingin tahu kapan harapan itu mulai tampak. Jawabannya tentu berbeda pada setiap orang. Tapi berdasarkan pengalaman saya mendampingi banyak pria seusia Bapak, ada pola yang sering berulang. Di hari ketiga sampai kelima, tubuh mulai terasa lebih ringan, tidur malam lebih dalam, bangun pagi lebih segar, dan kepala tidak seberat biasanya. Di masa ini, tubuh mulai melepaskan ketegangan yang lama terpendam, sirkulasi darah mulai membaik. Hari ke-7 hingga ke-10 muncul semangat baru, bukan langsung dalam bentuk gairah yang menggebu, tapi rasa percaya diri perlahan kembali. Tubuh lebih tanggap terhadap sentuhan, lebih peka terhadap sentuhan dan kehangatan istri. Ini bukan hal kecil,
Ini adalah tanda bahwa tubuh mulai bangun. Hari ke-14 hingga ke-21, banyak pria mulai mengalami perubahan nyata dalam fungsi vital. Ereksi lebih mudah terjadi, lebih bertahan lama, dan bukan karena dipaksa, melainkan karena tubuh merespons dengan alami. Saat inilah banyak pria berkata, "Dok, saya merasa hidup kembali, bukan hanya di ranjang, tapi dalam hati saya juga." Bapak, tubuh pria lansia tidak rusak, ia hanya sedang tertidur karena terlalu lama tidak dipeluk dengan perhatian. Dan jahe, bila dikonsumsi dengan sabar dan benar, bisa menjadi kunci untuk membangunkannya kembali. Mari lanjut ke bagian selanjutnya. Bagaimana menjaga hasil ini agar bertahan lama, dan apa saja yang perlu Bapak hindari dalam proses pemulihan. Bapak yang saya hormati, jika Bapak sudah mulai rutin mengonsumsi jahe dan mulai merasakan perubahan, itu kabar baik. Tapi agar manfaatnya terus terasa dan tidak cepat hilang, ada beberapa hal penting yang perlu Bapak perhatikan. Pertama, hindari makanan yang merusak sirkulasi. Gula berlebihan, gorengan, makanan tinggi lemak jenuh, semua itu membuat pembuluh darah kembali kaku dan menyumbat aliran darah ke organ vital. Percuma minum jahe tiap hari kalau malamnya makan 3 potong makanan manis berlemak. Kedua, perhatikan waktu tidur. Banyak pria lansia menganggap tidur larut malam atau sering bangun tengah malam itu hal biasa. Padahal justru saat tidur malam yang dalam, tubuh memproduksi hormon pria secara alami. Teh jahe 1 jam sebelum tidur bisa membantu, tapi tetap harus disertai kebiasaan tidur yang teratur dan cukup. Ketiga, kurangi stres. Pikiran yang penuh kekhawatiran bisa langsung menurunkan gairah, bahkan jika tubuh sedang sehat. Jika Bapak merasa gelisah, cemas, atau mudah tersinggung, cobalah menenangkan diri dengan aktivitas ringan, jalan pagi, mendengarkan murotal, atau berbincang santai dengan istri. Terakhir, dan ini sangat penting, jika Bapak sedang menjalani pengobatan untuk penyakit kronis seperti jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi, konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi jahe dalam dosis tinggi. Meskipun alami, jahe tetap bisa berinteraksi dengan obat medis. Ingat Bapak, jahe bukan ramuan ajaib. Ia bekerja lebih baik bila disertai gaya hidup yang lebih sadar, lebih tertib, dan lebih lembut terhadap tubuh sendiri. Kita lanjut ke bagian terakhir, pesan penutup yang semoga bisa memberi kekuatan baru untuk melangkah. Bapak yang saya hormati, kalau Bapak sudah mengikuti video ini sampai bagian akhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Bukan karena Bapak menonton, tapi karena Bapak sudah memilih untuk peduli pada diri sendiri. Saya tahu, tidak mudah bagi seorang pria usia 60, 70, bahkan 80 tahun untuk mengakui bahwa dirinya merasa kehilangan. Bukan cuma kehilangan tenaga, tapi kehilangan bagian dari jati dirinya sebagai seorang suami, sebagai laki-laki. Tapi hari ini, saya ingin Bapak tahu, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu tua untuk bangkit kembali. Jahe hanya potongan kecil di dapur, tapi bagi pria yang mau mencoba, itu bisa jadi awal dari perubahan besar. Kalau Bapak pernah mencoba salah satu metode yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya sudah coba, dan ini yang saya rasakan. Atau kalau baru mau mulai, tulis saja. Saya ingin mulai dari metode nomor. Siapa tahu, pengalaman Bapak bisa jadi harapan bagi pria lain yang sedang mencari jalan keluar. Dan jika video ini menyentuh hati Bapak, bagikanlah kepada suami, ayah, saudara, atau sahabat sebaya yang mungkin sedang diam-diam merasa lelah, kehilangan semangat, dan ingin bangkit tapi belum tahu harus mulai dari mana. Menjadi tua bukan akhir dari segalanya Bapak. Justru di usia inilah kita punya kesempatan untuk hidup lebih sadar, lebih sehat, dan lebih berani mencintai diri sendiri dengan cara yang paling sederhana dan paling bermakna. Saya Dr. Rahmat Widodo akan selalu ada untuk mendampingi Bapak. Kita tidak sendirian, kita jalan bersama.